dan dalam hal konsumsi miras ini. Dan bahkan miras ini, selain miras itu anak-anak Aibon di AB. Saya pergi di salah satu tempat, saya ke kamar kecil, saya ke belakang begitu, ini botol-botol Aibon ini, kaleng-kaleng Aibon, kaleng-kaleng Aibon tumpuk besar. Saya kemudian baru sadar, waduh, kita bikin pelarangan tentang peredaran minuman beralkohol, sementara Aibon ini dijual oleh toko, anak-anak beli bukan untuk lem barang-barang tertentu, tetapi justru dicium. Jadi mereka duduk cium Aibon itu. Jadi tidak makan, tapi dia cium saja, cium bergantian. Lama-lama fly. Jadi memang bagian-bagian tertentu yang menurut saya dan bahkan menurut MRP memang perlu untuk kita sadari bersama, atau sudah disadari, kita terus menerus mengingatkan hal ini bersama sebagai tokoh-tokoh adat, tokoh gereja, tokoh masyarakat, bahkan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga juga sama-sama bagaimana mengendalikan anak-anak itu. Memang anak-anak sekarang ini agak susah kita atur mereka. Keluar pagi, pulang pagi. Kita marah dorang tidak mau pulang lagi. Jadi saya ngomong karena anak saya juga begitu. Dia bilang, "Bapak, kami mau belajar." Belajar kok dari jam sekian sampai ini, belajar apa? Jadi saya kadang hukum dia. Tidak bisa. Kuliah lah, selesaikan kuliah, tidak lama begini. Nah, jadi saya coba untuk tidak menunjuk orang lain, tapi menunjuk diri sendiri. Ada hal-hal yang memang perlu kita sama-sama sadari dan terus-menerus kita upayakan bersama bagaimana mengatasi itu. Nah, dalam hubungan itu maka secara khusus sesuai dengan konteks pembicaraan pada hari ini, saya tadi cerita tahun 2013 kami mencoba membuat ada peraturan daerah provinsi Perdasi nomor 15 tentang pelarangan produksi minuman beralkohol, yang kemudian diubah dengan peraturan daerah provinsi nomor 22 tahun 2016. Banyak hal yang dirubah dan saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Tapi komitmen kita adalah itu pada akhirnya kembali pada diri kita dan bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak-anak untuk kemudian bisa hidup tertib dan teratur. Dengan begitu mereka bisa tumbuh menjadi anak yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Barangkali seperti itu dulu. Nanti kita diskusi bersama. MRP pun sudah membuat keputusan untuk keputusan MRP tentang yang terakhir ini. Keputusan MRP nomor 4 tahun 2021 tentang pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya. Nah, itu jadi tadi ini mau dilarang, tapi di sisi lain itu diizinkan oleh Jakarta pusat yang memberikan izin untuk barang itu masuk di Papua, dan itu gubernur tidak bisa berbuat apa-apa karena itu keputusan dari Kementerian Perdagangan di Jakarta, dan itu patut diikuti. Nah, karena itu kemudian yang dapat kita lakukan adalah melalui pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya. Itu yang kita MRP ingin untuk pengawasan itu harus diperketat. Jadi tidak lalu biarkan begitu orang jual. Surat kemarin, ya jujur saja, kalau surat kemarin itu difokuskan pada miras. Sampai di sini ternyata ada narkobanya juga. Jadi saya sudah siapkan materi, tapi saya akan mengisi kebetulan juga. Kita kembali kepada kata narkoba. Narkoba itu sebenarnya
singkatan. Termasuk miras itu adalah narkoba. Termasuk yang Bapak Bapak Yuran sampaikan, termasuk ibon, bensin, itu termasuk adalah narkoba. Karena narkoba sendiri terdiri dari 3 kata: narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Miras, ibon, termasuk yang katanya softtek direbuskan, nah, itu merupakan zat adiktif, tetapi penggunaannya seharusnya bukan untuk itu. Fungsinya lem ibon kita pakai untuk melem sesuatu, yang untuk merekatkan sesuatu. Softtek itu biasanya pakai ibu-ibu, tetapi karena daya orang Indonesia yang pintar, akhirnya apa? Ibon pakai buat mabuk, softtek direbus, diminum airnya. Itu fakta, kita nggak bisa mau bohongi. Seperti itu, ya. Disalahgunakan. Kita mengulas kembali narkoba. Narkoba itu apa? Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika sendiri itu zat dari tanaman atau bukan tanaman, yang itu sintetis atau bukan sintetis, yang membuat penurunan pada perubahan kesadaran manusia, ya, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri atau sakit, ya, yang menyebabkan ketergantungan. Itu narkotika. Sedangkan psikotropika itu apa? Psikotropika itu adalah zat yang bekerja menurunkan fungsi otak, merangsang susunan saraf hingga menimbulkan reaksi, dan sama membuat kecanduan. Sedang zat adiktif, dia itu zat yang bukan narkotika dan bukan psikotropika, ya, tetapi dia adalah zat yang adalah bahan aktif yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi, yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan untuk menggunakan kembali secara terus menerus. Jadi semua itu membuat ketergantungan, ya. Nah, narkotika juga digolongkan jadi 3 golongan: narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3. Psikotropika ada 4, narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Sedangkan zat adiktif ini adalah yang ibarat barang legal, zat adiktif. Tetapi ya itu, nggak usah miras, rokok itu termasuk zat adiktif. Karena apa? Dia menimbulkan ketergantungan. Sudah beberapa kali menyampaikan ini di beberapa event. Untuk itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian seperti ini. Pada waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan bangsa Israel itu seharusnya hanya 11 hari dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi kenapa dia berputar-putar sampai 40 tahun? Disebabkan karena ada generasi tua, generasi yang dipercayakan Tuhan untuk keluar, mereka tidak taat. Sehingga ada masalah-masalah yang Tuhan ingatkan mereka. Ada begitu banyak kematian yang terjadi. Dan kematian yang terakhir adalah ular keluar dari padang pasir, dan dia mencari orang untuk dipagut. Dan waktu ular itu dia keluar, bilang begini. Dalam Hosea pasal 4 ayat 11 bilang begini: anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Itu berarti miras itu akan menurunkan inteligensi IQ anak, sehingga dia tidak mampu berkompetisi untuk masuk polisi. Dia tidak mampu berkompetisi untuk masuk tentara. Waktu masuk tentara, masuk di stisiken, dadanya sudah hancur. Hancur penyebabnya karena barang-barang yang tadi itu. Setelah anak-anak kita tidak lulus, maka kita bikin demo di Polres dan di Polda.
Kita dari Majelis Rakyat Papua beberapa waktu lalu, kita dari tokoh-tokoh agama kita kumpul bersama dengan John Baransano, kita bicara lagi. Tetapi Bapak Ibu tahu, kalau dia punya paru-paru itu sudah bolong, bocor, waktu dia lari semakin kencang, pukulan jantung semakin cepat, maka jebollah paru-paru, darah keluar hidung, mulut dan seterusnya. Akhirnya mati. Di sini yang saya mau sampaikan sebagai tokoh gereja, saya senang tadi Ibu MRP katakan, kalau kita tidak kasih tahu, saya juga akan berdosa. Tuhan akan tanya kepada siapa? Kepada saya. Kau itu tinggal di Dok 9 tiap hari, tiap waktu kau lewat situ. Kau pun keluarga ada di situ, kau turun, kau tidak kasih tahu. Dan izinkan saya terima kasih Bapak Ibu yang mulia dari Majelis Rakyat Papua berikan kesempatan untuk kami menjelaskan. Kita mau tipu Tuhan? Seringkali kan kita berkhotbah dalam puji Tuhan. Dia sudah ada dengan Tuhan di surga. Taunya dia mati di depan sana karena miras. Kita mau khotbah gimana? Ada firman Tuhan yang memberikan jawaban itu. Nanti akhir baru saya sampaikan ayat itu untuk kita. Nah Bapak Ibu kekasih, kalau Bapak Ibu ikut reklame ataupun suara dari SMB, saya senang dengan Majelis Rakyat Papua punya bangun pagi-pagi dan mencari minuman keras dan seterusnya. Itu kata-kata yang bagus sekali. Meja pun penuh dengan muntah, kotoran hingga tidak ada tempat yang bersih. Yesaya 28 ayatnya yang ke-8. Jadi kalau kita perhatikan orang yang miras, mabuk berat, itu pasti dia muntah. Dan muntah itu berkotor. Itu dampak dari personalia, pribadinya. Sekarang kita mau melihat dampak dari orang di rumah, orang di rukun tetangga, orang di sekitar lingkungan dia. Yang paling terjadi dalam konteks bergereja, para pendeta ini paling setengah mati susah untuk urus konseling rumah tangga yang istrinya pulang ke rumah karena suaminya pukul gara-gara miras. Bahkan tadi Bapak Wabro bilang, ada keluarga yang dapat gaji, dia pulang tidak bawa amplop uang, tapi dia pulang bawa amplop kosong. Baru istri lu makan apa? Nah Bapak Ibu kekasih, dalam Efesus 5 ayat 18 kita alami dalam konteks bergereja. Nah kekasih dalam Tuhan, akibat dan dampak dalam Amsal 23, di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-29 itu, mereka mengadu, mengeluh, bertengkar, susah, cedera, pemarah. Jadi kalau pengaruh miras itu, dia lihat istrinya itu seperti musuh. Jadi istrinya itu seperti sansak hidup. Sansak itu orang latihan tinju, itu yang diturun itu pukul habis-habis itu. Tapi hari ini hebat. Ya, bukan saja bapak-bapak yang miras, tapi juga ibu-ibu yang miras. Jadi ibu-ibu miras, dorong pukul bapak itu bukan pukul dari bagian RW 3 Kelurahan Imbi dengar, dan ini harus disampaikan kepada siapapun. Saya akan membacakan surat keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Rakyat Papua dalam sebuah pleno, dan ini saya harus baca, yaitu surat keputusan Majelis Rakyat Papua nomor 4/MRP/2021 tentang pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, saya tidak perlu baca, memperhatikan, memutuskan, dengar baik, menetapkan ke-1, menyatakan menolak usaha produksi dan pemasokan serta peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan obat-obat terlarang lainnya di Provinsi Papua. Yang kedua, mengamanatkan kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Wali Kota Seprovinsi Papua untuk mencabut izin usaha minuman beralkohol di Kabupaten Kota Seprovinsi Papua. Yang ketiga, kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Wali Kota Seprovinsi Papua diamanatkan agar melibatkan pemangku kepentingan dalam masyarakat
antara lain lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga perempuan, serta organisasi solidaritas anti minuman beralkohol dan narkotika serta obat-obat terlarang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan penetapan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jayapura pada tanggal 3 Maret 2021. Majelis Rakyat Papua, Ketua Timotius Murib tertanda, Wakil Ketua Deborah Mote tanda tangan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Ketua DPR Papua di Jayapura. 2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua di Jayapura. 3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kota se-Provinsi Papua. 4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua di Jayapura. 5. Para Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Papua. 6. Para pimpinan lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga perempuan, dan organisasi kepemudaan di Provinsi Papua. Dan yang ketujuh, pertinggal untuk Majelis Rakyat Papua. Hari ini kami gunakan untuk mensosialisasikan. Demikian sikap Majelis Rakyat Papua sudah jelas untuk memproteksi, melindungi, dan menyelamatkan rakyat orang asli Papua. Komunitas sepak bola IMBA FC pada hari ini, Selasa 7 September 2021, bertempat di lapangan Mandiri Dok 9, RT 04 RW 03 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. Kami, perwakilan masyarakat dari RT 04 RW 03 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, dan perwakilan dari pemerintah serta anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua menyepakati dan menyatakan mendirikan sekolah komunitas sepak bola yang beralamat di RW 03 RT 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara sebagai strategi penyelamatan generasi muda Papua dari bahaya minuman beralkohol, narkoba, dan obat-obat terlarang lainnya. Nama jelas, tanda tangan dan nama jelas di bawah. Kita berikan aplaus. Tokoh agama, tanda tangan dan nama jelas. Mewakili orang tua kepada kedua anggota dari Pokja Agama Majelis Rakyat Papua, pada Ibu Mehue dan Bapak Tony, kami persilakan untuk mengambil foto bersama. Setelah foto bersama, Bapak Ibu tetap di tempat dan saya akan memanggil anak-anak IMBA FC untuk berdiri di depan dan mengambil gambar bersama-sama Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu tetap di tempat, saya akan panggil. Inilah anak-anak usia umur 10 sampai 12. Saya akan panggil Siors Mokwai. Kita beri aplaus pada anak-anak kita. Silakan di depan sini. Ya. Adrian Auperai. Tepuk tangan, setiap anak kita tepuk tangan. Joma Marani. Sandra Octavianus Lumberi. Piandro Kalakmabin. Amereldo Wanggai. Papua. Kepada Bapak Markus Kayoi Esos, saya persilakan ke depan. Yang kedua, Kadistrik Jayapura Utara, mewakili pemerintah. Yang ketiga, Ketua RW 03 Kelurahan Imbi. Kepada Bapak Martin Kayoi, saya persilakan.
mewakili tokoh-tokoh agama kepada Pendeta Reinhard Jeffrey Berhintu MTH, saya persilakan mewakili perwakilan orang tua yang anaknya ada masuk dalam IMBA FC kepada Bapak Anton Fonataba. Saya persilakan. Nama jelas, tanda tangan dan nama jelas di bawah. Kita berikan aplaus. Tokoh agama, tanda tangan dan nama jelas. Masa depan yang berkualitas. Karena itu saya akan sumbangkan 50 buku untuk kelompok ini melalui Pak Kayoy. Puji Tuhan kalau saya belum meluncurkan, tetapi saya akan, ini untuk PON. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendapatkan sebagai souvenir. Saya mengangkat inilah sekelumit Papua. Dan ini perempuan Papua punya karya. Semua perempuan-perempuan di sini kita punya karya lewat buku. Dan saya secara pribadi akan menyerahkan 50 buku kepada tim ini melalui Bapak Pembina dan kami sebagai tim kunjungan kerja Majelis Rakyat Papua dari Pokja Agama. Buku ini satu buah 200, tapi saya akan persembahkan buat generasi Papua yang berkualitas ke depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, masih tetap berdiri, ada penyerahan bantuan di Kelurahan Imbi dan ada kepedulian dari Yang Mulia ketiga anggota yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja di tempat ini. Ada penyerahan dana pembinaan sebesar 10 juta rupiah dan akan diserahkan langsung oleh ketiga anggota Majelis Rakyat Papua dari kelompok kerja agama Majelis Rakyat Papua. Dan juga penyerahan buku yang ditulis oleh Yang Mulia Ibu Doreen Jemingwe, Sarjana Ekonomi, dan penyerahan ini kita serahkan secara simbolis untuk selanjutnya bisa diselesaikan dengan kami dari sekretariat. Kita beri tepuk tangan. Senyum. Jempol. Ya, anak-anak tepuk tangan semua. Ya. Cara baik advokasi dan publikasi bahaya minuman beralkohol dan narkoba dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua di RW 329 Kelurahan Imbi, Kota Jayapura sebagai tempat kunjungan kerja dalam rangka advokasi dan publikasi bahaya minuman beralkohol dan narkoba pada pelaksanaan PON 20 Papua 2021 selama 2 hari mulai tanggal 6, 7, dan 8 September 2021. Kecelakaan mati, dan tapi malaikat tolak kita lagi, ya kan? Nah, jadi begitu. Ini karena waktunya cuma 2 jam, 2 menit ya, sudah mau. Saya bacakan data. Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua, Doreen Jemingwe, Dr. Tony Wanggai, dan Markus Kayoy selaku Ketua Tim memilih RW 3 Kelurahan Imbi, Kota Jayapura sebagai tempat kunjungan kerja kelompok kerja agama Majelis Rakyat Papua, dan alasan memilih RW 39 Kelurahan Imbi, Kota Jayapura sudah sesuai dengan tema yang dipilih, yaitu tentang advokasi dan publikasi bahaya minuman beralkohol dan narkoba dalam rangka pelaksanaan PON 20 Papua 2021. Iya, kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua, utama khusus untuk Pokja Agama, melakukan kunjungan kerja di minggu ini, dan untuk tim Kota Jayapura yang terdiri dari kami 3 orang, saya sendiri Ibu Doreen Jemingwe dan juga Dr. Tony Wanggai serta Bapak Markus Kayoy selaku ketua tim. Kami memilih RW 3 Kelurahan Imbi
sebagai tempat kunjungan kami. Mengapa kami pilih untuk mengunjungi masyarakat di RW sekalipun? Karena kami melihat bahwa masyarakat di sekitar Kelurahan Imbi di Dok 9, tepatnya di RW 3, ini banyak sekali masyarakat yang kami melihat tema yang kami angkat, yaitu mengenai advokasi dan publikasi atau sosialisasi tentang minuman beralkohol, miras, narkoba, dan juga obat-obat terlarang. Di dalam rangka itu, maka kami memilih tempat ini, RW 3 ini, sebagai fokus atau sasaran daripada sosialisasi ini. Kemudian hadir pada kegiatan advokasi dan publikasi bahaya minuman beralkohol dan narkoba, pihak gereja MRP dari Pokja Agama dan Kepolisian Republik Indonesia yang menyampaikan tentang bahaya miras dan narkoba untuk dipahami oleh warga. RW 3 Kelurahan Imbi dengar, dan ini harus disampaikan kepada siapapun. Saya akan membacakan surat keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Rakyat Papua dalam sebuah pleno, dan ini saya harus baca, yaitu surat keputusan Majelis Rakyat Papua nomor 4/MRP/2021 tentang pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya. Menyatakan menolak usaha produksi dan pemasokan serta peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan obat-obat terlarang lainnya di Provinsi Papua. Dari kunjungan kerja kelompok kerja agama Yoram Wambrau selaku dosen Uncin dan staf ahli MRP sekaligus perwakilan pemerintah menyampaikan dari sisi regulasi, pemerintah sudah terbitkan peraturan tentang larangan penjualan minuman beralkohol, obat-obatan dan narkotika dari Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan nomor 15 tahun 2013, tetapi juga keputusan MRP nomor 4 tahun 2021, sekaligus MRP mensosialisasikan regulasi tersebut. Yang mewakili pemerintah yaitu sebagai perancang regulasi yaitu Bapak Yoram Wambrau, sarjana hukum. Beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum, tetapi juga adalah staf ahli Majelis Rakyat Papua. Beliau menyampaikan dari sisi regulasi, pemerintah sudah memiliki jumlah regulasi untuk bisa mengendalikan minuman keras dan narkotika serta obat-obat terlarang. Perdasi nomor 15 tahun 2013, tetapi dan juga keputusan MRP nomor 4 tahun 2021. Nah, sekaligus kami juga mensosialisasikan regulasi tersebut kepada seluruh warga masyarakat di RW 3 Kelurahan Imbi. Kemudian juga ada peraturan daerah provinsi perdasi nomor 15 tentang pelarangan produksi minuman beralkohol yang kemudian diubah dengan peraturan daerah provinsi nomor 22 tahun 2016. Banyak hal yang dirubah dan saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Tapi komitmen kita adalah itu pada akhirnya kembali kepada diri kita dan bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak-anak untuk kemudian bisa hidup tertib dan teratur. Dengan begitu mereka bisa tumbuh menjadi anak yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Barangkali seperti itu dulu. Nanti kita diskusi bersama. Narasumber yang bertatap muka bersama warga Dok 9 adalah dalam rangka advokasi dan publikasi bahaya minuman beralkohol dan narkoba pada pelaksanaan PON 20 Papua tahun 2021, yaitu dari Polresta Jayapura yang memaparkan materi narkoba dan minuman beralkohol dan peraturan yang mengaturnya. Kemudian juga dalam kunjungan kerja ini juga ada salah satu narasumber dari kepolisian, yaitu Polresta Kota, yang mewakili Kapolres adalah Kanit Narkoba. Beliau juga menyampaikan perkembangan miras dan juga narkoba serta obat-obat terlarang, lalu apa dampaknya, apa efeknya bagi generasi muda Papua.
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Silakan, itu ada banyak di Google, bisa di-download. Dalam pasal 111 ayat 1 mengatakan barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman diancam dengan hukuman paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 12 tahun dan denda minimal 800 juta rupiah dan paling tinggi 8 miliar rupiah. Itu ancaman hukumannya. Barang siapa memiliki, menguasai, menyimpan, ya. Selain itu, Majelis Rakyat Papua mengundang perwakilan tokoh gereja sekaligus menyampaikan pesan agama kepada warga untuk meningkatkan spiritualitas sehingga menjadi yang Tuhan kehendaki. Mereka juga mampu untuk mengendalikan diri dan menata hidup yang lebih baik ke depannya. juga narasumber yang terakhir adalah dari perwakilan tokoh gereja. Kami juga dalam kunjungan kerja sekaligus menyampaikan meningkatkan tingkat spiritualitas masyarakat sehingga apa yang menjadi hal yang tidak Tuhan kehendaki mereka juga mampu dan kuat untuk mengendalikan diri. Terutama Ini dalam Hosea pasal 4 ayat 11 bilang begini, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Itu berarti miras itu akan menurunkan inteligensi IQ anak, sehingga dia tidak mampu berkompetisi untuk masuk polisi. Dia tidak mampu berkompetisi untuk masuk tentara. Waktu masuk tentara, masuk di stisiken, dadanya sudah hancur. Hancur penyebabnya karena barang-barang yang tadi itu. Setelah anak-anak kita tidak lulus, maka kita bikin demo di Polres dan di Polda. Kita dari Majelis Rakyat Papua beberapa waktu lalu, kita dari tokoh-tokoh agama kita kumpul bersama dengan John Baransano, kita bicara lagi. Tetapi Bapak Ibu tahu, kalau dia punya paru-paru itu sudah bolong, bocor, waktu dia lari semakin kencang, pukulan jantung semakin cepat, maka jebollah paru-paru, darah keluar hidung, mulut dan seterusnya. Akhirnya mati. Di sini yang saya mau sampaikan sebagai tokoh gereja, saya senang tadi Ibu MRP katakan, kalau kita tidak kasih tahu, saya juga Kelompok Kerja Agama MRP merasa bersyukur dengan kegiatan advokasi dan publikasi bahaya minuman beralkohol dan narkoba pada pelaksanaan PON 20 Papua 2021 bersama warga 9 RW 3 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura, Kota Jayapura yang turut hadir dan berdiskusi dan tanya jawab yang berlangsung aman dan lancar. Sehingga dari pesan moral yang disampaikan warga mengatakan komitmen untuk menjaga warga dari pengaruh minuman beralkohol dan narkoba untuk tidak masuk di lingkungan warga Dok 9. terutama seluruh pesan-pesan moral ini kami sampaikan untuk menjaga generasi Papua ke depan. Dan sesuai dengan tema besar Majelis Rakyat Papua adalah menyelamatkan manusia Papua serta isinya yaitu tanah juga akan diselamatkan. Karena itu kami juga bersyukur hari ini seluruh warga masyarakat di RW 3 Kelurahan Imbi dengan antusiasnya mereka menghadiri pertemuan Majelis Rakyat Papua melalui kunjungan kerja Pokja Agama hari ini. Dan dari pesan-pesan moral yang kami sampaikan, akhirnya mereka juga sudah berkomitmen untuk meninggalkan minuman keras. Kalau tidak menghilangkan rasa nyeri karena Kemudian MRP bersama warga mendeklarasikan berdirinya komunitas sepak bola di RW 3 Kelurahan Imbi mulai anak usia 10 sampai 12 tahun dan 12 sampai 15 tahun. Hal ini bertujuan menyelamatkan generasi muda Papua dari minuman keras dan narkoba karena anak muda Papua memiliki potensi luar biasa sehingga mereka harus dijaga dan menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu pemerintah, agama, dan orang tua, dengan menyerahkan uang pembinaan berdirinya komunitas sepak bola untuk mensupport melatih diri dan meningkatkan spiritualitas mereka sehingga generasi muda ini tidak terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Keras
dengan sekaligus dalam kunjungan kerja ini dari tim Kota Jayapura, kami juga telah bersama-sama masyarakat di sini mendeklarasikan berdirinya sekolah komunitas sepak bola di RW 3 Kelurahan Imbi, yaitu anak-anak yang berusia dari 10 sampai 15 tahun dan 10 sampai 12 tahun dan 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Nah, untuk apa kami lakukan ini? Karena kami ingin selamatkan generasi ini, karena generasi Papua ini memiliki potensi diri yang luar biasa, sehingga anak-anak ini kita harus jaga dan jadi tanggung jawab kita semua. Dengan demikian, kita bisa merubah mindset pikir mereka atau mindset mereka, cara berpikir mereka, cara pandang mereka tentang masa depan mereka yang sangat berkualitas. Nah, mata rantai ini Tatap muka dari kelompok kerja agama bersama warga Ruk 9 diawali dengan ibadah bersama dengan penuh hikmat sebagai tanda mengawali kehidupan warga dengan takut akan Tuhan dan menjaga diri dari pengaruh minuman beralkohol dan narkoba yang nantinya merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah, bersamaan dengan itu juga, kami juga sebagai tim Kota Jayapura, tim kunjungan kerja Majelis Rakyat Papua, saya dan kedua teman kami menyerahkan uang pembinaan untuk berdirinya sekolah ini supaya mensupport mereka untuk terus melatih diri dan juga meningkatkan tingkat spiritualitas mereka melalui penguatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta, bahkan orang tua dan kami semua. Kami bertiga ini sudah menjadi pembina dalam komunitas ini. Kami tetap bertanggung jawab dan berharap melalui kunjungan kerja ini kami juga menyerukan kepada seluruh kita pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, pemerintah daerah, pemerintah Kota Jayapura, sampai turun ke kepala kampung, kelurahan, RT RW, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga generasi Papua ke depan. Harus kita ciptakan dan hadirkan generasi-generasi yang benar-benar takut Tuhan dan juga berkualitas, sehingga mereka juga akan menjadi berkat buat tanah ini. Dan akhir dari itu kami menyerahkan uang pembinaan, sekaligus juga kami akan saya sebagai penulis buku, saya juga sudah berkomitmen untuk menyerahkan sebanyak 50 buku buat komunitas ini, dan juga kami juga sebagai pimpinan dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia sebagai Pokja Agama terus-menerus harus melakukan pembinaan dan penguatan kepada seluruh perempuan Kristen yang ada di tingkat RT, RW, kelurahan, distrik, bahkan di kota dan bahkan provinsi. Ini yang kami lakukan pada hari ini dan kami terima kasih. Bapak Ibu bisa. Terakhir tadi, saya sangat tertarik dengan refleksi yang dari diskusi bahaya minuman beralkohol dan narkoba, juga dilakukan tanya jawab dengan narasumber yang berkompeten di bidang yang digeluti selama ini, yang bertujuan berbagi informasi yang bermaksud untuk menyadarkan warga dari bahaya dan ancaman minuman beralkohol dan narkoba bagi generasi muda saat ini. Pemerintah baik di bidang eksekutif, legislatif, dorang tolong lihat. Bapak Ibu bisa melihat latar belakang dari wawancara ini. Ada banyak sekali masyarakat yang hari ini hadir, dan kami juga menyediakan, kami tidak bicara saja, tapi kami harus menyediakan makan minum. Ketika kami duduk dengar, kami lapar dan kami harus makan. Karena itu apa yang kami lakukan ini sekalipun sedikit, tetapi kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, terutama kita sebagai wakil-wakil rakyat, untuk turun langsung menyentuh masyarakat sampai di tingkat RT, kampung sekalipun, kita harus mencari mereka dan menyentuh mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili kedua teman kami, dan kami akhiri kunjungan kerja kami pada siang hari ini di Kelurahan Imbi, tepatnya di RW 3, dan semua RT-RT yang ada di RW ini mereka hadir, baik orang tua, anak-anak, perempuan, pemuda, dan semua. Terima kasih untuk masyarakat di Kelurahan Imbi RW 3 menerima kami dan menerima kunjungan kerja dari Majelis Rakyat Papua, terutama untuk Pokja Agama. Kami bertiga, saya Ibu Dorince dan Bapak Tony Wanggai serta Bapak Markus Kayoy,
kami menyampaikan terima kasih dan shalom buat kita semua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.